Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan dalam hidup kita yang senantiasa menolong dan memberkati kita di dalam kehidupan kita. Di setiap langkah kaki kita, Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Itu semua adalah karena kasih Tuhan di dalam hidup kita, perlu kita syukuri dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan melakukan pendalaman Alkitab. Kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu besar dan ajaib dalam hidup kami, yang mengampuni dosa kami, yang menyelamatkan kami, dan kami boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan dan kasih-Mu. Kami bersyukur kalau kami ada semua karena anugerah dan berkat-Mu. Bapa di sorga, pada saat ini kami akan melakukan pendalaman Alkitab. Tuhan berkati dan Tuhan tolong kami agar kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu dan kami menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pendalaman Alkitab kita pada saat ini adalah Tuhan Yesus adalah Raja Damai di dalam kitab Yesaya. Nabi Yesaya adalah seorang pelayan yang diutus oleh Allah kepada bangsa Israel yang berada di Babel pada waktu itu. Pada masa baktinya, Yesaya menyadarkan orang-orang fasik di antara bangsanya dalam hal ibadah. Dengan tegas ia mengajak Yehuda untuk tidak menggabungkan diri kepada bangsa-bangsa lain, melainkan percaya kepada Tuhan Allah. Pokok pemberitaannya adalah umat yang percaya kepada Tuhan akan bertahan sebagai bangsa yang kudus bagi Tuhan. Di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-9. Ia mendeklarasikan bahwa seisi dunia berada dalam kuasa dan naungan Tuhan, dan memperingatkan masyarakatnya bahwa negeri mereka akan dimusnahkan apabila mereka berpaling dari Tuhan. Dan firman Allah kepada Yesaya menyampaikan janji akan datangnya Dia Raja Damai, penasihat yang ajaib. Dan janji Allah itu digenapi. Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus adalah Raja Damai, dan hanya Dialah satu-satunya Raja Damai. Dan Ia telah datang. Ini menyatakan bahwa manusia perlu dalam perlindungan Tuhan untuk tetap berada di dalam kedamaian yang ilahi. Tanpa Tuhan Yesus di dalam hidup manusia, maka manusia akan merasa gelisah dan tidak ada ketenangan. Pemerintahannya Raja Damai akan membawa damai dengan Allah bagi umat manusia melalui pembebasan dari dosa dan kematian. Di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang pertama, apakah yang dibawa oleh Raja Damai? Yang dibawa oleh Raja Damai adalah tentunya damai sejahtera. Terbukti ketika Tuhan Yesus Raja Damai telah lahir di Betlehem, malaikat Tuhan berkata di dalam Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di atas manusia yang berkenan kepadanya. Dan juga di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Pertanyaan yang kedua, mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai Raja? Di dalam keberadaan kita yang berdosa, kita dahulunya merupakan musuh Allah. Di dalam Roma 5 ayat 10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita.
ketika kita masih berdosa. Di dalam Roma 5 ayat 8. Oleh karena pengorbanan Kristus, kita dipulihkan ke dalam hubungan damai dengan Allah. Di dalam Roma 5 ayat 1. Inilah kedamaian yang mendalam dan awet di antara hati kita dengan Sang Pencipta kita, yang tidak mungkin dirampas. Di dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Dan penggenapan sejati terhadap karya Kristus sebagai Sang Raja Damai. Jadi Tuhan Yesus disebut sebagai Raja Damai sebab Dia yang mendamaikan manusia berdosa dengan Tuhan Allah. Pertanyaan yang ketiga, lalu mengapa ada nats yang berbicara bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk membawa damai tetapi membawa pedang? Tuhan Yesus pada kedatangannya yang pertama, Ia datang membawa damai sejahtera bagi manusia yang mau menerima Dia. Dan ketika Tuhan Yesus datang membawa pedang, bukan membawa damai, ini adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus datang untuk memisahkan anak dari ibu, anak dari ayahnya. Artinya itu adalah masa penghakiman di akhir zaman. Orang-orang yang saling mengasihi akan dipisahkan jika tidak berkenan kepada Allah di dalam Yesus Kristus pada masa penghakiman. Pertanyaan yang keempat, bagaimana pemerintahan Yesus Kristus sebagai Raja Damai? Pemerintahan Yesus Kristus sebagai Raja Damai untuk selama-lamanya, tidak akan berakhir sampai kapanpun, sebab Dia adalah penguasa di bumi dan di sorga. Sebab milik Tuhan Yesus, baik bumi dan segala isinya, dan juga sorga adalah miliknya. Dia menciptakan semuanya dengan karya tangannya. Pemerintahan Tuhan Yesus akan nyata di dalam sorga. Di sorga Ia akan memerintah dengan penuh kedamaian dan keadilan, penuh sukacita dan tidak satupun yang kekurangan dalam pemerintahannya. Kita boleh lihat di dalam Matius 20 ayat 25, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi Tuhan Yesus akan memerintah dengan penuh kasih akan rakyat yang dipimpinnya, tidak dengan kekerasan ataupun tidak otoriter. Tuhan Yesus Raja Damailah yang memimpin dengan penuh kebajikan dan kemurahan serta kasih anugerah kepada manusia." Pertanyaan yang kelima, di manakah pemerintahan Raja Damai? Pemerintahan Raja Damai adalah di sorga, tempat kediaman semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tempat kediaman orang-orang kudus yang dikasihi Allah. Sekalipun bumi adalah karya tangan Tuhan Allah, tetapi pemerintahan Tuhan Yesus sebagai Raja Damai adalah di sorga. Pertanyaan yang keenam, apa yang dikehendaki Raja Damai dilakukan oleh manusia? Raja Damai mengkehendaki manusia menyadari kasih dan damai yang sudah diberikan Tuhan Yesus Kristus. Setelah menyadari, manusia boleh membagikan damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang lain. Jadi, damai yang diterima tidak dinikmati sendirian, tetapi dibagikan kepada orang lain. Yang dikehendaki Raja Damai adalah hati dan hidup kita senantiasa tertuju kepadanya, kepada Dia yang memberikan damai sejahtera bagi manusia. Hidup manusia yang sudah diberikan damai sejahtera adalah mencerminkan sikap dan tindakan dari Raja Damai yang penuh kasih, penolong, peduli, dan sebagainya. Di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini ada beberapa yang menjadi kesimpulannya. Yang pertama, pemerintahan yang damai hanya ada di dalam Tuhan Yesus, sebab hanya Dialah yang menjadi sumber damai sejahtera. Yang kedua, orang yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus akan berada di bawah kuasa damai yang dari Tuhan Yesus. Yang ketiga, dunia ini memang luas dan orang yang ada sangat banyak. Pemerintahan yang damai hanya ditemukan di dalam Tuhan Yesus dan tidak ditemukan di dalam pemerintahan siapapun yang ada di dunia ini. Demikian pendalaman Alkitab kita pada saat ini. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, sebab Engkau adalah Raja damai, Raja yang penuh kasih, Raja yang penuh anugerah untuk anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh menyadarinya, kami boleh memberitakannya kepada orang lain, dan kami mencerminkan hidup sebagai seorang yang dipimpin oleh Raja Damai. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam dalam di dalam hati kami, sehingga dia bertumbuh, berbuah, dan berakar, menghasilkan buah yang manis dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk waktu dan kasih yang sudah diberikan pada waktu ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya. Shalom.